Gold untuk maybe yang minimal mungkin harus bisa pegang early nggak sih Om? Kalau early siapa? Beatrix gitu. Beatrix paling ya. Paling oke lah Beatrix, cuman Beatrix gak aman sama sekali dari... Wah. Oke. Ruby, Gold Lane, dan berarti Link yang akan menjadi satu sosok penanggung jawab terbesar di Dewa. Single carry, Ya, Ya, single carry. Tapi ini menandakan kalau sosok Ruby tersebut setidaknya mau di-gaking lagi nggak masalah Baloy. Tapi pertanyaan aku, kenapa Gold Lane Ruby muncul di saat single carry-nya dari sosok seorang Link yang membutuhkan pengawalan di ya, dalam jungle-nya? kalau dulu kita ngelihatnya hyper carry itu kalau nggak Link Roger ya. Yes, iya betul. benar. Tapi sekarang juga ya, Ruby kan biasanya keluar kalau lawannya Cloud. Cuman ini lawannya Moskov. Ini lawannya lebih ke funny-nya juga nggak sih? Iya, ini lebih ke menutup pergerakan Make It agar Oke. tidak jadi di game yang kedua. Oke, tapi mungkin concernnya bisa lebih ke arah Moskov ya ketimbang ke arah Make It. Tapi it is what it is, so mari kita menyaksikan Dewa United mampukah memaksa ke game yang ketiga atau bahkan Geek Farm memenangkan tanpa ada downloading game. Sebelum lempar ke line of down sepertinya ada sedikit pause. Iya, mereka jalan di tempat soalnya. Iya, karena mereka shuffle. Waduh. mereka capek. Jadi saya tidak lempar di sana. Tapi ya, melihat Link. Oke, tapi seenggaknya ada bala bantuan dari Kimi sih. Kimi tuh kalau memang jadi banget nih, Sakit banget juga. ngeri banget. Ngepoket tuh gak berhenti-berenti soalnya. Nggak berhenti-berhenti, terus dideketin kita sakaratul maut Iya. langsung. Apalagi di sini banyak setup juga. Banyak Kayak kalau setup. ketarik dengan Emma Vendor terus kena Trajection Pulse. Wah itu kan pulse semua akhirnya. Iya, terus ada Dua of the Dragon juga kan Betul. pastinya untuk ya mensinkronisasikan bagaimana lagi sisi power Iya. yang dibawakan oleh Dewa. Sebenarnya kita harus melihat bagaimana nasib Make It di game yang kedua. Begitu banyak Cece ya. CC yang terkhusus untuk beliau dari game pertama kan. Kayak ngeselin banget di game pertama Make It-nya. Di game kedua diambilin semua, Coba diambil, Ruby diambil. Atau ya sekarang bakal merubah lagi pengalihan ya. Make It yang dibiarkan mungkin bisa diganggu, asuransinya ada di Cak Dera. Ya itu udah jelas sih harus seperti itu Harus sekarang. seperti itu ya. Iya, karena kalau kita melihat banyaknya crowd control yang sudah dipegang dengan Dewa, susah nih buat Make It di awal-awal. Tapi sebetulnya juga untuk Geek Fam mereka punya sisi yang lumayan Om. Kayak ada Gatot, ada Ibit. Ini juga akan mengganggu hero-hero yang bisa dibilang 4 di antara 5 hero-nya Dewa. Itu close range semua. Ya. Ini sebenarnya ya kalau kita melihat ya kalau memang nanti Make It-nya harus terpick off banyak buat di awal-awal gak ada masalah. Karena kalau late game-nya kepegang, ini mereka masih cukup unggul. Editnya, ini late game insurance loh, striker ketiga setelah Moskov dan Iya. juga Fanny. Dan kalau misalnya ngomongin karena edit kali ini, dia bisa menangin laning dari range. Wah itu bahaya banget. Karena yang diprioritaskan adalah di sini Res bisa ganggu ke arah Fanny. Oke. Tapi kalau Resnya aja udah kewalahan dengan laningnya sendiri, gimana caranya dia bisa keep up, bantu ke arah Link, tutup ke arah Fanny, deny ke arah Fanny-nya supaya nggak bisa sembarangan bermain ke arah mid lane. Sekarang, kalau saya jadi Make It, gimana caranya dia bisa dapetin 1 poin yang sangat mahal. Oktanya aja dulu. Ya. Abis itu mainin ke arah Link-nya. Walaupun obstacle-nya banyak ya. Obstacle-nya banyak memang. Badang, Ruby, Chow. Cow, tiga loh. Tapi kalau Badang, Ruby, Chow semuanya melakukan cover terhadap Link, Nah, itu akan ngebuka 2 pintu yang sangat berbahaya untuk Geek Farm. Oke, dan ini adalah test drive dari Make It ya. Iya. Apakah akan lulus Lulus? ujinya? Karena ini bener-bener banyak yang bisa nge-stop dia. Sangat sih, sangat. Semuanya memang ya itu terkhusus untuk Fanny ya di game yang kedua. Cuman ya jendela yang lain masih diedit juga. Aku bilang ini edit adalah salah satu powerful hero ya. Dengan full defense item nanti di late game-nya akan sangat-sangat perih sekali dengan magic damage yang bakal dikasih. Tebel apalagi untuk edit. Oke. Betul sekali, tapi sepertinya sebentar lagi kita akan menuju ke arah lane of down. Karena pause sudah selesai. Mari menyaksikan match, let's go. Back to the lane of down. Alright, dan terlihat ya di arah tengah sudah mulai beradu poke juga. Tapi bedanya ini punya sisi yang lebih menyebalkan ya untuk Aboy dengan Chusin-nya masih sama. Tapi ya balik lagi dengan strategi yang cukup berbeda. Berhadapan dengan Ruby Om. Ya nggak ada gangguan yang cukup berarti ke arah bot lane. Oke, ya kalau Ruby kayak susah ya. Buat kalau mau diganggu buat landingnya dia. Dan basic common langsung dipakai oleh Cak Dera juga. Oh, Baleski first blood akan di tangan Rizal Baleski harusnya. Dan oleh Okta yang mendapatkan kali ini sangat lumayan mahal. Membuat para pasukan dari tim Geek Farm mereka harus lebih waspada karena satu celah untuk bisa mengalahkan Geek Farm adalah dengan memakan Baloiski-nya. Ya, dan Make It juga ini udah mulai rotate ke arah bawah dan sulitnya untuk memakan Maybe.
karena dia juga punya Festival of Blood. Iya, sangat-sangat sulit sekali ya. Jadi hanya bisa untuk membuat Cadirnya sustain saja di lane. Biar tidak terpancing untuk recall kembali. Yap, oke. Ini susah banget sih dari Magic buat cari target ya. Mau nggak mau ya Okta dan Okta. Tapi sejauh ini Okta memang sedang benar-benar juga berjalan bersama dengan adanya Mueza. Jadi agak susah gitu. Ya, pokoknya bakal selalu di cover sih kalau kita melihat pengawalan-pengawalan di sampingnya dia. Ada Chow, terus nanti misalnya maybe sudah mulai join juga ada Ruby di sampingnya. Jadi lumayan sulit untuk bisa mendekat ke Okta ya. Belum lagi Aboy kan ini damage per second. Harus kumpulin stacknya juga baru bisa angkat ke Oktanya. Ya. Tapi kalau kayak tadi sih sebenarnya juga Okta bisa punya space kan. Yep. Dengan banyaknya sisi yang akhirnya Oh, tapi Res berhasil mendapatkan double first click-nya dari para pasukan dari tim Dewa. Mereka belum berhasil mendapatkan point kill. Membalaskan kembalian Gokta, dibalikan damage-nya terlalu sakit. Flicker, offensif. Gops, mereka nggak mau tinggal diam. Keuntungan yang dimiliki para pasukan dari tim Geek Farm di saat ada turtle terbuka ini membuat Dewa kepunya satu turtle hilang begitu saja. Oke, tapi kayaknya Pat mau kontes. Oh, Mekis dapetin lebih. Link ke depan, pas. Dengan Tempest of Blade yang mulai menghindari damage tersebut. Dan bahkan Link dengan 1-2 pedang yang berhasil dimiliki oleh sosok seorang fans. Membalikan kembali keadaan dan Dewa membuktikan dia benar-benar perkasa di fight kali ini. Iya, tapi sepertinya ada upaya pencurian. Oh, Stelos miss tadi. Iya, retry dari Pan sebenarnya tadi agak miss, tapi untungnya ada secured dari Okta ya. Yep. Shadow retry lagi. Shadow Retry ya, dari Dari minggu kemarin ya. minggu lalu. Ya, dan Mekis tadi belum sempat untuk menggunakan retry-nya juga. Yep. Cuma tadi aku ngelihat ya, dari Bali bagus banget loh waktu dia masuk ke team fight-nya. Karena Revitalize di trigger juga yang membuat akhirnya team fight-nya bisa jadi sangat-sangat panjang sekali. Oke, dan kita melihat bagaimana mechanical play lagi nih untuk fans yang akhirnya memunculkan kembali the side of him. Yep. Fans Sasin lagi keluar dan potensinya jauh lebih kelihatan sih. Ya, lebih bisa untuk setup dan berani ya. Buat maju ke depan, mungkin tahu dengan inside outside dari Assassin itu sendiri. Cadera tidak senyaman dari game yang pertama ya. Karena dia berhadapan dengan Ruby juga yang bisa sustain di lane. Bukan tipikal hero yang bisa dipaksa untuk pulang kembali. Oke, tapi dibalas itu semua para pasukan dari tim Geek Farm. Ya, cuma ada Baloy itu juga untung 83 perak dan Purify. Betul-betul menyelamatkan diri depan sana. Dengan Tempest of Blade telah dikeluarkan membuat para pasukan dari tim Dewa berhasil menangkap seorang Kadera. Di balik para pasukan dari tim Geek Farm yang mengganas, Kadera harus tumbang. Udah segala macam dilakukan. Udah Avatar of Guardian, kita lihat. Udah ada sosok dari Revitalize. Purify Kadera masih belum bisa selamat. Wah, ini chain CC dari 5 hero dewa sih ngeri banget ya. Yep. Bahkan Tempest of Blade aja kan ada airborne-nya. Yap, bisa knock up orang ya ke atas ya. Tapi tadi lagi-lagi loh, nice timing dari Baloski yang masuk dan AOG dan juga menggunakan Revitalize. Lama tadi Oh, baru bahkan satu di buff. depan sana Mekis masih mau lebih dan Fans! One last hit! Fans still survive in the mid lane. Tapi tidak dengan purple buff yang berhasil dicuri Oh oleh my. Maykits. Tapi keberanian Mekis Wow. harus diacungi jempol. Dengan under kondisi yang dia miliki, 600 gold tertinggal. Bukan berarti dia tidak bisa melakukan steal terhadap purple buff yang dimiliki dari sosok seorang Fans. Walaupun pertaruhannya akan ada di arah turtle yang kedua. Iya, tapi itu dia decision yang berani dan kalkulasi ya. Karena memang ada bantuan juga tadi dicari informasinya ke area purple-nya. Tapi dengan turtle sekarang tidak akan terburu-buru di setup. Karena sama-sama sebenarnya lumayan imbang nih untuk assassin yang nggak ada yang gimana lebih unggul om. Avatar of Guardian di depan sana. Gagal untuk mendapatkan Surmayfi bersama dengan adanya I'm Offended yang dimiliki. Fokus karena turret jadi pilihan utama. Damage-nya terlalu sakit, ternyata bisa setelah dikeluarkan. Tapi nampaknya Pawlowski Unbreakable-nya nggak berhasil. Bahkan dia harus mengeluarkan satu Revitalize untuk bisa menyelamatkan Kermikis. Dapetin satu turret dari bottom lane ditukar dengan sosok turtle dari top lane. Is it worth it? Menurut aku masih bisa dibilang keuntungan buat Geek ya. Yap. Kayak mereka mendapatkan turret yang tidak akan muncul lagi. Sementara turtle ya masih ada terbang ketiga. Ya, dan jangan lupakan ya, mereka bisa lebih membuat akhirnya lane di bawahnya ini bisa menguntungkan untuk Cadera. Minimalnya. Oke, ada engage lagi sepertinya. Wow, nampaknya engage kali ini agak cukup lebih besar. Bahkan 4 pemain Dewa terlihat di depan sana. Damage terlalu sakit dari seorang Aboy. Tapi The Race menandakan satu laning yang akan tertinggal di arah top lane. Itu bisa di cover atau tidak oleh Linknya. Sedangkan dia harus menuju ke purple buff. Iya, ini lumayan terbengkalai. Dari Gopse yang bisa secure juga untuk langsung clear. Tapi seenggaknya Badang dari Red sudah mulai kembali ke lane-nya. Yap.
Jadi di bagian topnya bahkan belum jalan sama sekali ya buat Gops. Masih dengan farming terus-terusan juga untuk pemain-pemain dari Geek. Dan mereka berusaha untuk menghindari team fight. Karena dari team fight-nya maybe ini sudah punya power yang cukup sekali. Kalau dia mau join buat team fight-nya dan bisa menggunakan efek CC-nya dengan optimal, team fight selalu akan bisa dimenangkan dengan Dewa sekarang. Iya. Oke, bahkan jungle-nya aja Mekits mereka mau coba kejar dari situ. Dia mau coba gunduli Kak. Dari sosok jungler yang dimiliki dari tim Geek Farm. Ini bisa dibilang Mekits seberani banget tanpa berhasil ditangkap oleh seorang Res. Buat para pasukan dari tim Geek Farm, mereka harus melepaskan satu turret di arah top lane. Mekits yang bahkan menjadi triggernya. Mekits yang zoning out kali ini kondisinya. Itu tadi kejadian di bawah juga kan, dia yang pegangin maybe sampai akhirnya dari Cak Dera bisa ngedapetin turret di arah bottom lane juga. Ya, jatuhnya jadi enabler ya. Enabler yang dilakukan adalah sangat mahal. Kenapa? Karena dia jungle. Kalau dia tumbang di posisi yang nggak tepat, itu berbeda banget. Dan dia riskan loh, itu dia stoppernya kan banyak. Tapi dia selalu bisa survive, bahkan belum ada point death untuk make it. Ya mungkin butuh, ya itu dia kekuatan dari komunikasi juga untuk Geek. Di mana mereka harus mengetahui berapa banyak hero-hero lawan yang dekat dengan dia. Karena di sini dari Dewa sendiri mainin efek crowd control yang sangat banyak. Tapi kalau nggak salah ini juga Mekits kan digadang-gadang ketika dia waktu itu head to head sama Tas kan di EVOS kan. Ya nggak sih? Fanny-nya juga mengerikan kan. Yap. Kayaknya bukan, mungkin untuk beberapa orang baru, tapi setahu saya Fanny-nya ini udah terdengar cukup lama, bukan gitu? Kalau dari zaman dulu bahkan Joy-nya juga sudah terdengar. Assassin ya memang gameplay-gameplay mekanik The Youngblood ini loh. Iya. Ya, Balik lagi ya. Ya, setup bahkan lebih berani ya buat Geek, mereka setup duluan. Oh, tapi lihat di arah top lane one by one situation. Dan mereka menunjukkan ada sosok dari Link di depan sana. Perpasukan tim Dewa udah memberikan seluruh informasi damage yang diberikan. Tapi nampaknya Avatar of the Dewa defensive berhasil dapatkan. Still Cable plus Retribution dan Kane. Plus point kill dari Vans. Bener-bener nikmat yang melimpah didapatkan oleh tim Geek Farm. Dengan point kill. Dengan adanya satu turtle dan bahkan Kadera tahu apa yang harus dilakukan. Mundur ke arah belakang, balik ke body defense juga bisa dilakukan. Membuat Kadera bertahan seorang diri memang tidak bisa dilakukan. Tapi pertukaran kali ini udah cukup adil. Iya, bahkan Geek Fam mereka menghadapi banyaknya chain CC dari Dewa. Dan cuman tumbang satu ya tadi. Iya, Kadera yang dikejar ya. Itu juga di atas kan, itu berbondong dan lainnya Langsung lari mereka siap. tahu. Dan no perfect hurdle untuk fans. Steal dari Make It ini mahal banget. Iya, dan juga efek-efek dari Phantom Flare ternyata ya. Yang bisa pegangin begitu banyak hero, efek knock up-nya ke atas yang mengganggu juga pergerakan dari Dewa akhirnya. Hero jalan kaki nih, karena memang ada banyak. Jadi sebenarnya peran dari Aboy ini akan sangat besar. Oke, tadi ya udah kita angkat-angkat juga. Oke, sebenarnya positioning ataupun apa yang diberikan sama Okta itu udah bagus banget ya untuk menyambut sisi-sisi yang ada di depannya. Tapi balik lagi, dia kan lebih ke DPS ya. Diambil. Oke, dan bahkan diambil Lagi. kembali. Diambil kembali. 2 kali. 2 kali. Make it. Keberanian yang tidak bisa kita bilang bukan kaleng-kaleng ini. Iya, keberanian dan kalkulasi. Kalkulasi yang tepat. Seperti dia insting, dia ikutin dari suara dan juga tahu waktunya. Ini menandakan purple buff tercuri untuk kedua kalinya. Dan ini adalah tamparan untuk Res dan juga maybe mungkin yang ada di depan sana untuk melakukan cover terhadap seorang Link. Yang wajib banget dilakukan. Terutama ketika ada buff yang muncul ya. Itu sinyal ya. Sinyal-sinyal Iya, kayak sinyal itu. bisa jadi nih ada lawan yang masuk ke dalam buff mereka juga. Dan sejauh ini kita melihat memang cukup berimbang untuk Geek maupun Dewa sendiri. Cuman apakah tim fight-nya sudah akan di-initiate oleh Dewa? Karena Dewa yang lebih punya power untuk bisa initiate team fight. Yap. Wah, tapi ini item-item dari Fans juga udah mulai kerasa tapi keangkat. Oke, keangkat dan Muesa tertangkap di depan sana. Membuat perpasukan membalaskan Dewa kali ini nggak bisa menyelamatkan di saat ada Lord. Masalahnya di saat ada Lord, di saat ada Lord seperti ini dia ketinggalan 1000 gold dan Fans gak punya purple buff. Yes, dan walaupun memang dari segi resource-nya untuk Geek Fam juga udah keluar ya tadi Crimson Beacon, terus dari Spear of Destruction-nya juga. Tapi itu bagus banget sinkronisasi yang dilakukan sama Geek Fam untuk mencari point kill dulu untuk langsung setup menuju ke arah Lord yang pertama. Wah, Lord yang pertama udah dicicil oleh para pasukan dari tim Geek Fam. Melihat ada Res di depan sana dan Kadera yang lihat memancing keributan sengaja supaya Resnya dapetin Kadera. Dan kondisi kali ini dari sosok seorang Dewa agak cukup bingung. Purple buff muncul, Lord sudah dipegang. Apakah mereka akan melakukan dan ternyata teriset informasi didapatkan oleh seorang Okta.
Ya, ada informasi juga. Oh, tapi inisiasi lagi. Way up track dengan poin berikan serang Valeski. Tapi defense di sana dengan Avatar of Guardian yang gagal dilakukan. Mekis memilih untuk mundur ke arah belakang. Tertancap begitu saja Kadera. Masuk. Berhasil mendapatkan Maybe. Dan di depan sana Res bersama dengan Muesa menjadi double kill. Looking for triple kill. Mekis memilih untuk mundur ke arah belakang. Valeski disukai dengan 3 pemain dari tim Dewa. Totally worth it. Sangat-sangat worth it pastinya, dan aku suka yang dilakukan oleh Geek Fam adalah mereka nggak terburu-buru, mereka nggak terlalu over, apalagi Makids yang dia punya potensi untuk ngejar ke belakang loh, tapi enggak, dia memilih untuk oke, kita objektif aja, Lord langsung di setup. Ya, main objektif itulah pilihan bagi Geek juga tadi. Dan sangat manis memang, kadang melihat targeting yang dilakukan juga oleh Dewa yang menendang ke Valeski, di mana ini adalah Gatot Kaca yang punya Revitalize. Jadi banyak source skill yang terbuang yang membuat cukup mudah tadi. Cadera tinggal masuk juga. Walaupun in the end harus tumbang ya. Betul. Tadi ada ancang-ancang Avatar of Guardian yang tidak berhasil juga. Udah ngeker. Ini. Gagal tuh. Cuman ya itu dia banyak banget loh source skillnya udah kebuang cuma fokus ke dia ya. Terus Cadera yang bisa masuk dengan low HP seperti ini eksekutornya. Fanny dari Makids yang sangat mulus sekali melakukan penerbangannya. Gua lebih suka tadi kalau kalian sadar lihat Fanny-nya Mekis puter balik. Dia tahu kalau gue masuk gue kelar. Dia puter balik om. Iya, Dia iya. mundur ke arah belakang. Yang waktu ketendang pertama kali kan. Iya, dia langsung mundur dan dia tahu ketika Kadera masuk, dia bisa masuk. Oke. Well, tidak menunjukkan seorang Ghost, tapi didapatkan Betul, seorang Kadera. cancel. Tertampil begitu saja. Apa terhadap Guardian? Berhasil dengan tempo solid for defense membuat merapatkan dari tim Dewa porak-poranda walaupun Valeski. Dan free hit di depan sana Mekis memilih untuk mundur tapi Kadera. Pencil trap body. Looking for triple kill. Dan bahkan terbuka dengan sangat bebas. Ini bencana Geek Fam. Berhasil mendapatkan kemenangan poin. 2-0 tanpa balas. Dan ini dia Geek Fam. Tidak dengan downloading. Strategi plan menusuk tajam.